Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari It's Company akan menjelaskan materi maksimum dan minimum dalam suatu fungsi. Terdiri dari kelompok atas nama Muhammad Iqbal Nafi, Wahyu Surya Hadinata, Titi Wibowo, dan Deovani Azhar. Baik, akan saya jelaskan untuk turunan pertama. Turunan pertama dari suatu fungsi dapat digunakan untuk mengetahui bagian fungsi yang menaik dan bagian yang menurun. Karena dapat mengetahui bagian-bagian kurva suatu fungsi yang menaik atau menurun, maka kita dapat pula mengetahui apakah fungsi tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Bila fungsi tersebut mempunyai titik maksimum atau minimum, maka selanjutnya dapat ditentukan letak titik maksimum atau titik minimum. Misalkan sekarang ada suatu fungsi Y sama dengan 9 dikurang E kuadrat. Turunan pertama dari fungsi adalah dy per dx sama dengan min 2x. Gradien kurva di suatu titik ditunjukkan oleh nilai turunan pertama fungsi di titik tersebut. Jadi seandainya akan dilihat gradien kurva fx pada suatu titik sembarang, katakanlah x sama dengan 2, maka gradien di titik x sama dengan 2 adalah m sama dengan dy turunan dx sama dengan min 2 dalam kurung 2 sama dengan min 4. Itu bertanda negatif. Karena di gradien titik x sama dengan 2 bertanda negatif, maka kurva di titik tersebut menurun. Sekarang, bagaimana dengan gradien di titik x sama dengan min 2? Dengan memasukkan x sama dengan min 2 ke dalam persamaan gradien dari fungsi itu, maka diperoleh m sama dengan dy turunan dx sama dengan min 2 dalam kurung min 2 sama dengan 4. Itu bertanda positif. Gradien di titik x sama dengan min 2 bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa di titik itu kurva menaik. Dari grafik di bawah dapat dilihat bahwa untuk semua titik di sebelah kiri titik x sama dengan 0, fungsi fx menaik dan gradien yang dibuat di setiap titik akan bertanda positif. Sedangkan bagian kurva yang berada di sebelah kanan titik x sama dengan 0, fungsi fx menurun dan gradien yang dibuat setiap titik bertanda negatif. Contoh, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 7. Fx sama dengan 6x. Untuk nilai x yang positif, fx merupakan fungsi yang menarik untuk setiap x kurang 0, lebih kecil dari 0, fungsi fx lebih kecil dari 0. Maka untuk setiap nilai x yang negatif, fx merupakan fungsi yang menurun. Sekarang perhatian gambar berikut ini. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk nilai x sama dengan a, turunan pertama fungsi di titik itu sama dengan 0 atau f a sama dengan 0, artinya gradien fungsi di titik tersebut sama dengan 0 dan fx di titik tersebut maksimum. Gradien fx di sebelah kiri x sama dengan a bertanda positif, dan setelah melalui titik x sama dengan a, yaitu di sebelah kanannya, gradien berubah menjadi bertanda negatif. Demikian juga untuk x sama dengan b, turunan pertama fungsi untuk x sama dengan b sama dengan 0 atau fb sama dengan 0. Artinya gradien fungsi di titik tersebut sama dengan 0. Karena gradien kurva di sebelah kiri x sama dengan b bertanda negatif, dan kemudian setelah melampaui titik x sama dengan b, gradien kurva tandanya berubah menjadi positif. Maka fungsi fx pada x sama dengan b minimum. Berikut contoh
di sini dapat dilihat bahwa f(x) diskontinu pada x sama dengan 2, meskipun fungsi mempunyai titik minimum lokal pada x sama dengan 2, akan tetapi turunan pertamanya tidak sama dengan 0 atau f2 0. Sekarang, untuk menentukan apakah suatu fungsi y sama dengan f(x) mempunyai titik maksimum atau minimum lokal pada titik di mana f(x) kontinu, akan tetapi f(x) tidak kontinu adalah dengan cara A. Menentukan nilai x yang menyebabkan f(x) tidak kontinu dan f(x) kontinu. B. Untuk setiap nilai A yang menyebabkan fungsi f(x) kontinu di titik x sama dengan A dan f(x) tidak kontinu di titik x sama dengan A. Diteliti apakah tanda f(x) mengalami perubahan untuk berbagai nilai x yang selalu bertambah mulai dari angka yang lebih kecil dari A sampai angka yang lebih besar dari A. Jika f(x) tandanya berubah jadi plus, itu menjadi min pada x sama dengan A, maka maksimum lokal terjadi pada x sama dengan A. Jika f(x) tandanya berubah dari min menjadi plus, maka x sama dengan A, maka minimum lokal terjadi pada x sama dengan A. Jika f(x) tandanya tidak berubah pada x sama A, maka pada x sama A tidak terdapat maksimum atau minimum lokal. Baik, untuk turunan kedua akan dijelaskan oleh Bang Wahyu. Selanjutnya, turunan kedua. Turunan kedua dari fungsi merupakan turunan dari turunan pertama, suatu fungsi. Atau turunan kedua dari suatu fungsi adalah suatu fungsi yang sudah diturunkan 2 kali. Kaidah-kaidah untuk turunan pertama berlaku juga untuk turunan kedua. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan turunan kedua adalah d kuadrat y per dx kuadrat dikali f kuadrat x f aksen double x d kuadrat x y. Salah satu dari simbol di atas dapat dipakai untuk menunjukkan turunan kedua dari suatu fungsi. Contoh, y sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5x. Turunan pertama, dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 5. Turunan kedua, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 12x kuadrat dikurangi 6. Turunan kedua dari suatu fungsi dapat digunakan untuk menentukan bagian kurva yang lengkung ke atas dan bagian yang lengkung ke bawah. Seandainya fungsi y sama dengan fx dievaluasi di titik x sama dengan a, turunan pertama dari fungsi adalah y aksen sama dengan f aksen x. Dan turunan keduanya adalah y aksen sama dengan f aksen x. Kalau turunan pertama fungsi yaitu f aksen x menunjukkan gradien fungsi y aksen f aksen x dan f aksen a menunjukkan gradien y aksen sama dengan f aksen x di titik x sama dengan a. Jika untuk x sama dengan a, turunan kedua f aksen a nilainya positif. Maka y aksen f aksen x merupakan fungsi yang menarik di x sama dengan a. Dan kurva y sama dengan fx dikatakan lengkung ke atas. Sebaliknya, jika turunan kedua f aksen a nilainya negatif, maka y aksen sama dengan f a merupakan fungsi yang menurun dan kurva y sama dengan
fx dikatakan lengkung ke bawah. Berikut adalah contoh gambarnya. Lengkung ke atas dan lengkung ke bawah. Selanjutnya secara geometris dapat dilihat bahwa pada X sama dengan A apabila f aksen A sama dengan 0 dan fx lengkung ke bawah atau d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0. Begitu pula fx akan mempunyai suatu titik minimum pada x sama dengan A apabila f aksen A sama dengan 0. Dan fx lengkung ke atas atau lengkung ke atas atau d kuadrat per y d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0. Perlu diperhatikan di sini bahwa turunan kedua tidak dapat digunakan untuk mengetahui apakah fungsi mempunyai titik maksimum atau minimum pada saat d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0. Langkah-langkah yang harus digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi ada dua, yaitu syarat pertama sering disebut sebagai syarat perlu atau necessary condition, atau orde pertama yaitu dy per dx sama dengan 0. Dengan syarat pertama, maka langkah yang harus dilakukan adalah cari dy per dx dari fungsi y sama dengan fx. Yang kedua, cari nilai x yang menyebabkan dy per dx sama dengan 0, misalkan pada sama dengan A. Untuk syarat kedua sering disebut sebagai syarat cukup atau sufficient condition atau orde kedua, yaitu mencari turunan keduanya atau d kuadrat y per dx kuadrat, kemudian selidiki nilai d kuadrat y per dx kuadrat pada x sama dengan A. Jika d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0, maka fungsi maksimum pada x sama dengan A. Jika d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0, maka fungsi minimum pada x sama dengan A. Selanjutnya, jika d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0, maka tes gagal. Untuk mengetahui apakah pada x sama dengan A fungsi memiliki titik maksimum atau minimum, karena fungsi kemungkinan bisa memiliki titik maksimum dan minimum atau titik belok. Oleh sebab itu, kemudian harus dievaluasi dengan menggunakan turunan pertama. Jadi tes yang dapat dilakukan dengan menggunakan turunan kedua dapat disarikan sebagai berikut. Orde pertama, titik maksimum dy per dx sama dengan 0. Titik minimum dy per dx sama dengan 0. Begitu juga selanjutnya. Orde kedua, d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0. Titik minimum d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0. Tes gagal ketika d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0. Nilai maksimum atau minimum dapat dicari dengan memasukkan nilai x sama dengan A pada fungsi y sama dengan fx. Contoh, dapatkan titik maksimum dan minimum lokal jika ada dari fungsi y sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 2. dy per dx sama dengan x kuadrat dikurangi 4/4x dikurangi 5 sama dengan 0 jika x kuadrat dikurang 4x dikali 5 sama dengan 0. X dikurangi 5 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. X1 sama dengan 5, X2 sama dengan
min 1. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 2x dikurangi 4. Untuk x sama dengan min 1, maka D kuadrat Y per dx kuadrat kurang dari 0. Jadi maksimum pada x sama dengan min 1, untuk x sama dengan min 1, maka D kuadrat Y per dx kuadrat lebih dari 0. Jadi maksimum pada X5. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, contoh kedua, dapatkan titik maksimum atau minimum lokal jika ada dari fungsi Y sama dengan 1/4 X pangkat 4, dy per dx sama dengan X pangkat 3. Untuk X sama dengan 0, maka D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 0. Tes gagal, jadi pada X sama dengan 0 mungkin terdapat titik maksimum atau minimum, atau mungkin tidak ada baik titik maksimum maupun minimumnya. Dengan mengevaluasi di sekitar X sama dengan 0, maka untuk X kurang dari 0, maka dy per dx kurang dari 0. Selanjutnya untuk X lebih dari 0, maka dy per dx lebih dari 0. Pada X sama dengan 0 atau kurva minimum. Berikut gambarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Titik Wibowo. Maaf, Titik Wibowo. Mohon maaf, Titik Wibowo, mic-nya di mute. Mohon maaf, Titik Wibowo, mic-nya di mute. Baik, selanjutnya adalah fungsi dengan dua variabel bebas. Pada kasus suatu fungsi dengan satu variabel bebas, nilai ekstrim dapat dilukiskan dalam suatu grafik dengan dua desimal. Titik maksimum dilukiskan sebagai puncak suatu bukit dan titik minimum sebagai dasar suatu lembah dengan dua variabel bebas. Fungsi y sama dengan fx y merupakan bidang yang berada dalam ruang berdimensi 3. Meskipun titik maksimum digambarkan sebagai puncak bukit dan titik minimum dilukiskan sebagai dasar lembah, akan tetapi baik bukit maupun lembah di sini mempunyai sifat 3 dimensi. Dengan menggunakan gambar berikut ini, mungkin masalahnya akan lebih jelas. Berikutnya, pada gambar di atas, titik A merupakan titik maksimum karena nilai fungsi sama dengan Z di titik ini adalah yang paling besar bila dibandingkan dengan titik lain yang ada di sekitarnya. Demikian pula titik B pada gambar B merupakan titik minimum karena nilai fungsi sama dengan Z di titik tersebut yang paling kecil dibandingkan dengan titik yang lain di sekitarnya. Kemudian syarat orde pertama, dari gambar di bawah dapat dilihat bahwa titik A merupakan puncak bukit dan titik B adalah dasar lembah. Suatu karakteristik yang lain adalah garis singgung T yang ditarik melalui titik A dan B dan sejajar dengan bidang Z, serta garis singgung T yang ditarik melalui titik tersebut dan sejajar dengan bidang Z. Masing-masing mempunyai gradien 0, jadi Tx akan sejajar sumbu X dan Ty sejajar sumbu Y. Kalau sekarang digambar proyeksi bukit pada bidang Zx dan kemudian pada bidang Zy, maka gambarnya akan tampak seperti berikut. Selanjutnya, fungsi dengan dua variabel bebas. Pada gambar A di atas, kurva menunjukkan himpunan bagian dari permukaan yang
hasilkan jika bukit itu dipotong oleh bidang yang melalui A dan sejajar bidang X, Y, sedangkan gambar B merupakan hasil perpotongan bukit di titik A oleh bidang yang sejajar dengan bidang Y, Z, garis singgung TX sejajar dengan sumbu X, dan garis singgung T sejajar dengan sumbu Y. Karena gradien TX adalah 0, maka hal ini berarti turunan Z per turunan X sama dengan 0 di titik A. Demikian pula dengan TY yang gradiennya juga 0, berarti turunan Z per turunan Y sama dengan 0 di titik A. Hal yang sama akan ditemukan untuk titik B. Hanya saja kurva-kurva penampungnya berbentuk U. Jadi dengan turunan parsial, kita mendapatkan titik ekstrim di titik A dan B. Dan Fx sama dengan Fy sama dengan 0. Dan turunan Z per turunan X sama dengan turunan Z per turunan Y. Pada permukaan bidang mungkin saja Fx dan Fy keduanya tidak 0 bersama-sama. Apabila demikian kejadiannya, maka di titik itu tidak dapat dianggap sebagai puncak atau dasar dari lembah. Oleh sebab itu, Fx sama dengan Fy sama dengan 0 merupakan syarat perlu untuk menentukan maksimum atau minimum suatu fungsi. Kalau ditinjau dari diferensial totalnya, maka Z akan menjadi titik ekstrim di suatu titik pada permukaan bidang apabila nilai Z tidak berubah di titik itu, yaitu tidak naik ataupun tidak turun. Dengan kata lain, harus berada pada posisi stasioner hingga dz sama dengan 0, karena dz sama dengan Fx dx plus Fy dy. Selanjutnya, dan mungkin dx dan dy tidak 0 bersama-sama untuk menjamin dz sama dengan 0 pada semua keadaan adalah f dan fy harus sama dengan 0 secara serentak. Jelaslah di sini bahwa dz sama dengan 0 dan fx sama dengan fy sama dengan 0 merupakan syarat yang setara. Syarat ini disebut syarat orde pertama untuk titik ekstrim karena hanya mengandung di diferensial orde pertama atau turunan-turunan orde pertama saja. Syarat orde pertama ini perlu, tetapi tidak cukup, bahwa syarat ini tidak cukup untuk menentukan suatu titik ekstrim dapat dilihat melalui gambar berikut. Selanjutnya, D titik C pada diagram 0 baik Tx maupun Ty merupakan gradien 0. Jika bidang tersebut diproyeksikan ke bidang ZZ, maka titik C merupakan titik minimum. Akan tetapi, jika diproyeksikan ke dalam Zx, maka titik C merupakan titik maksimum. Titik dengan sifat dwiwajah, demikian sering disebut titik pelana atau saddle point. Contoh di atas jelas menunjukkan bahwa syarat orde pertama tidak cukup untuk menentukan suatu titik ekstrim. Untuk mendapatkan syarat lain yang mencakup, harus mencari melalui turunan-turunan parsial orde kedua atau total diferensi orde kedua. Selanjutnya, syarat orde kedua dengan satu variabel bebas yang syarat perlunya yaitu Fx sama dengan 0 terpenuhi, maka syarat orde kedua yaitu F aksen X kurang dari 0 di titik X sama dengan XA adalah cukup untuk menentukan nilai tersebut sebagai suatu maksimum. Demikian pula syarat F aksen XA lebih dari 0 juga cukup untuk menentukan suatu fungsi Z sama dengan Fxy mempunyai syarat untuk menentukan nilai ekstrim di titik Fxa Ya bila nilai-nilai Fy, Xa, Ya, dan Fxy, Xa, Ya harus negatif untuk suatu maksimum
atau positif untuk minimum. Pemikiran semacam itu ternyata tidak benar. Turunan parsial kedua yaitu fxx dan fyy hanyalah berkaitan dengan bentuk permukaan irisan dalam dua arah yang sesuai dengan tx dan ty. Bila fxx dan fyy misalnya positif di titik A, maka kedua penampang kedua irisan akan berbentuk U. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa dari arah yang lain penampangnya juga berbentuk U. Bila yang dikhawatirkan terjadi, yakni penampang tidak berbentuk U, jika dipandang dari arah yang lain, maka titik A bukan titik minimum. Untuk mengatasi kemungkinan yang tidak diharapkan, harus dilibatkan pula turunan parsial silang fxy bersama-sama fxx dan fyy. Selanjutnya sekarang dapat dilihat keterlibatan fxy dalam masalah ini. Untuk itu, permukaan bidang dilihat dari atas, keadaan ditunjukkan oleh gambar B. Di atas titik A, pada permukaan itu terletak di titik XA, YA, dan misalkan syarat fx dalam kurung yx, ya, tutup kurung sama dengan fy dalam kurung xa, ya sama dengan 0 dapat dipenuhi sehingga di titik A dipenuhi pula hubungan dz dalam kurung xa, ya sama dengan fx dalam kurung ya, xa, ya dx plus fx dalam kurung xa, ya dy sama dengan 0. Dengan demikian, maka A merupakan calon titik ekstrim. Benar atau tidaknya sekarang tergantung pada keadaan permukaan di sekitar titik A. Berikut adalah contoh gambarnya. Sekarang akan membedakan dua kasus. Kasus pertama adalah keadaan di mana titik A bergerak di permukaan ke sembarang arah tetap dan menghasilkan penurunan nilai Z. Syarat ini akan menyebabkan titik A menjadi puncak dari suatu bukit. Akan tetapi, jika titik A menurun pada setiap arah dan menurunkan nilai Z, maka ini berarti dz kurang dari 0 untuk setiap nilai dx dan dy serta keduanya tidak bernilai 0. Karena sebelumnya sudah ditentukan bahwa di A berlaku dz dalam kurung SA YA sama dengan 0. Maka syarat dy yang bernilai negatif bila menjauhi A mengandung arti bahwa dz nilainya lebih kecil dari 0. Syarat tersebut mengharuskan d dalam kurung dz sama dengan d kuadrat z kurang dari 0. Dengan demikian, maka bila syarat order pertama yaitu dz sama dengan 0 di titik A terpenuhi, maka syarat d kuadrat z kurang dari 0 di A untuk sembarang nilai dx dan dy keduanya tidak bernilai 0 adalah cukup untuk menentukan titik itu sebagai nilai maksimum fungsi z sama dengan f dalam kurung xy. Selanjutnya, kasus kedua adalah awalannya yaitu d kuadrat z lebih dari 0 untuk sembarang nilai dan dx dan dy keduanya tidak 0. Karena dz sama dengan 0 di titik A, maka syarat d kuadrat 2 lebih dari 0 mengandung arti bahwa permukaan itu akan melengkung ke atas dari A ke segala arah. Dengan demikian, maka A merupakan dasar lembah dan bila syarat perlu yaitu dz sama dengan 0 dipenuhi, maka syarat d kuadrat 2 lebih dari 0 untuk sembarang nilai di dx dan dy tidak 0 kedua merupakan syarat cukup untuk suatu titik minimum dari Z. Sebenarnya yang lebih penting sekarang adalah mengetahui berapa nilai D kuadrat Y bila dinyatakan dalam fxx
FYY dan FXY. Untuk tujuan itu, kembali dilihat fungsi Z sama dengan FXY dan mencari total diferensialnya. dz sama dengan fx dx plus fy dy. Dan turunan kuadrat y sama dengan turunan dz sama dengan turunan dz per turunan x dx plus turunan dz per turunan y dy sama dengan turunan dalam kurung fx dx plus fx dy per turunan x dx ditambah turunan fx dx plus fy dy per turunan y dy sama dengan dalam kurung fxx dx plus fxy dy dalam tutup kurung fx plus fyx dx plus fyy dy kali dy. fxx dx kuadrat plus fxy dy dx plus fyy dx dy plus f aksen xx dy kuadrat sama dengan f aksen xx dx kuadrat plus 2f aksen xy dx dy plus f aksen xy dy kuadrat. Selanjutnya, bagaimana menentukan tanda d kuadrat x? Ternyata bila nilai dx dan dy diketahui, tanda d kuadrat y tergantung dari tanda yang dimiliki oleh fxx, f aksen x, y, f aksen y. Dengan demikian, syarat cukup untuk d kuadrat y dapat diterjemahkan menjadi suatu syarat untuk tanda-tanda turunan parsial kedua fungsi tersebut. Secara ringkas, syarat-syarat tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Untuk sembarang nilai dx dan dy di mana keduanya tidak nol berlaku, d kuadrat y kurang dari 0, jika f aksen xx kurang dari 0 dan f aksen xx, f aksen y lebih dari f aksen xy kuadrat. D kuadrat z lebih dari 0 jika f aksen xx lebih dari 0 dan f aksen xx lebih dari f aksen y lebih dari f xy kuadrat. Dari hasil ini, sekarang kita dapat menyusun syarat maksimum dan minimum suatu fungsi yang dinyatakan oleh turunan parsial kedua. Contoh, tentukan nilai ekstrim dari z sama dengan x kuadrat plus xy plus y kuadrat dikurangi 3x plus 2. Langkah untuk menyelesaikan masalah ini adalah mencari dulu semua turunan pertama dan keduanya. F aksen x sama dengan 2x plus y min 3. F aksen y sama dengan x plus 2y. F aksen xx sama dengan 2. F aksen y sama dengan 2. F aksen xy sama dengan 1. Dengan syarat orde pertama berarti bahwa kita harus menyelesaikan persamaan F aksen x sama dengan 0 dan F aksen y sama dengan 0 secara serentak, yaitu 2x plus y sama dengan 3, x plus 2y sama dengan 0. Dari persamaan pertama didapat y sama dengan 3 min 2x. Selanjutnya, Oke, kembali kepada moderator.
Baik, sekian materi yang kami jelaskan dari referensi Hidayat Matematika Ekonomi edisi kedua tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.